Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 yang beranggotakan 1. Ajeng Prameswari, 2. Fauzan Cahyonugroho, 3. Iksan Syafruddin, 4. Pika Nuraini, 5. Revi Dwijayanti, 6. Risma Ananda Marianto yang akan mempersembahkan materi tentang Perang Teluk 1, 2, dan 3. Perang Teluk 1. Latar belakang Perang Teluk 1. A. Revolusi Islam Iran. Adanya revolusi di Iran oleh Ayatullah Khomeini tahun 1979. B. Penguasa Shah al-Arab. Dibatalkannya perjanjian Algier oleh Irak, salah satunya berisi tentang batas wilayah Shah al-Arab. C. Perebutan kekuasaan. Saddam Hussein ingin mengulang kejahatan era Babilonia pada Raja Nebukadnezar. D. Perseteruan klasik. Adanya konflik klasik antara Syiah dan Sunni dan juga antara Babilonia dengan Persia. Jalannya Perang Teluk 1. Awal perang. 1. Setelah revolusi Iran 1979, Ayatullah Ruhollah Khomeini ingin meminta warga Iran untuk menggulingkan Ba'ath yang diterima dengan kemarahan yang cukup di Baghdad. 2. Irak secara sepihak membatalkan perjanjian dengan Iran, yaitu Perjanjian Algier tahun 1975 mengenai penguasaan bersama atas daerah Shah al-Arab yang kaya akan minyak bumi. 3. Kisruh politik di Iran dimanfaatkan di Irak. Pada tanggal 22 September 1980, Irak menyerbu Iran di wilayah perbatasan. Jet-jet tempur Irak menyerang 10 pangkalan udara milik Iran. 4. Bulan November 1980, pasukan Irak melancarkan serangan ke dua kota yang penting strategis di Irak Selatan yang Syahbadan dan Khorramshahr, dan mendapat perlawanan sengit dari pasukan Pasadan atau Garda Revolusi Iran. Kedua kota tersebut akhirnya berhasil dikuasai Irak pada tanggal 10 November 1980. Jalannya Perang Teluk 1. Keikutsertaan asing. Keberhasilan Iran memukul balik Irak dan berbalik menjadi negara penyerbu membawa kekhawatiran tersendiri bagi Amerika Serikat yang memutuskan untuk membantu Irak sejak tahun 1982. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan berusaha dengan cara apapun untuk mencegah Irak kalah. Akhir Perang Teluk 1. Perang Iran berakhir setelah kedua negara bersedia menerima revolusi DKPBB nomor 598 tentang gencatan senjata dan resmi mengakhiri perang yang sudah terjadi selama 8 tahun pada tanggal 20 Agustus 1988. Keduanya merealisasikan gencatan senjata dengan saling tukar-menukar tawanan perang dan kemudian dilanjutkan dengan hubungan diplomatik. Akhir Perang Teluk 1. Perang ini berakhir setelah adanya revolusi PBB 598 tentang gencatan senjata. Perang Teluk 1 pun berakhir. Irak dan Iran pun harus mengakhiri perang tersebut karena faktor berikut. 1. Menipisnya kemampuan ekonomi. 2. Menguatnya arus modernisasi. 3. Menurunnya semangat bertempur. 4. Ketidakseimbangan dukungan internasional. Dampak Perang Teluk 1. Dengan berakhirnya perang Iran-Irak membawa kerugian besar bagi kedua belah pihak dari segi material, sosial, ekonomi, dan politik. Dari segi material, masing-masing negara diperkirakan mencapai 500 juta US dollar. Sebagai akibatnya, pembangunan ekonomi jadi terhambat, produksi minyak bumi menurun sangat drastis, dan hal ini jelas mempengaruhi perekonomian dunia.
khususnya industri-industri di dunia barat dan Jepang. Berarti aku Perang Teluk II. Latar belakang Perang Teluk II. A. Sengketa Irak versus Kuwait tentang masalah minyak di Padang Rumaullah. B. Kuota minyak bumi. Pelanggaran kuota minyak bumi oleh Kuwait dan UEA sehingga harganya anjlok. C. Perebutan kekuasaan. Saddam Hussein ingin mengulang kejahatan era Babilonia pada Raja Nebukadnezar. C. Perseteruan klasik. Adanya konflik klasik antara Syiah dan Sunni dan juga antara Babilonia dengan Persia. Jalannya Perang Teluk II. Tengah malam tanggal 2 Agustus 1990, Irak secara resmi menginvasi Kuwait dengan membordir ibu kota Kuwait City dari udara. Meskipun angkatan bersenjata Kuwait, baik kekuatan darat maupun udara, berusaha mempertahankan negara mereka dengan cepat kewalahan. Namun mereka berhasil memperlambat gerak Irak untuk memaksa keluarga kerajaan Kuwait untuk meloloskan Dieg Arab Saudi beserta sebagian besar tentara yang masih tersisa. Jalannya Perang Teluk II. PBB memberi batas sampai 29 November 1990 untuk keluar dari Kuwait. Karena Irak tidak mau meninggalkan Kuwait sampai batas waktu yang ditentukan, maka tanggal 14 Januari 1991, Amerika Serikat dibantu kelompok sekutunya mengadakan agresi ke wilayah Irak dengan tidak kurang 20.000 ton bom dijatuhkan pesawat-pesawat Amerika, Inggris, dan Perancis. Tujuan Amerika memang tidak sekedar Irak keluar dari Kuwait, tetapi ingin menghancurkan militer dan sarana lainnya agar kekuatan Irak lumpuh. Dampak Perang Teluk II. Secara umum, Perang Teluk II membawa beberapa akibat sebagai berikut. Yang pertama, Perang Amerika Serikat semakin dominan dalam politik Timur Tengah. Yang kedua, perpecahan di negara Arab. Yang ketiga, perekonomian Irak mengalami kehancuran serta terkena blokade ekonomi dari sanksi embargo dari PBB. 4. Ladang minyak Kuwait mengalami kerusakan berat. Perang Teluk III. Jalannya Perang Teluk III. Tanggal 20 Maret, salah satu kesatuan yang berada di garis depan adalah Divisi Infanteri Ketiga Amerika Serikat. Dalam strategi militer, divisi ini akan menjadi salah satu ujung tombak serangan darat untuk menebus perbatasan Irak. Amerika Serikat menyerang Irak dari segala sisi dengan kekuatan penuh. Dikerjakan juga kapal induk Amerika Serikat dalam serangan ini. Akhir Perang Teluk III. Perang yang tidak diimbangi antara Amerika Serikat dan Iran membuat perang berlangsung dengan cepat. Tanggal 9 April 2003, perang dinyatakan berakhir dengan dikuasainya kota Baghdad oleh pasukan Amerika Serikat. Namun, senjata permusnah massal yang menjadi alasan
utama serangan Amerika Serikat dan sekutunya ke Irak tidak juga ditemukan. Dampak Perang Teluk Tiga. 1. Jatuhnya Partai Ba'ath dan Saddam Hussein yang sebelumnya memegang kuasa di Irak sejak Februari 1968 sampai 2003. Kedua, pengambilan alihan pemerintahan Irak yang dilakukan oleh pasukan koalisi. Yang ketiga, munculnya pemberontakan Irak dan kekerasan antara kelompok di Irak. Yang keempat, pemilihan pemerintahan Irak yang baru. Berikut adalah gambarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.